Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Umat Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Kalau pagi hari ini kita akan kembali mengikuti program Saat Teduh, Doa Pagi. Tapi sebelumnya kita akan berdoa mengawali hari ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih. Sebentar kami akan membaca, belajar kebenaran daripada firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan dari Roma 10 ayatnya yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Keselamatan adalah hal yang paling penting dialami oleh seseorang. Tanpa keselamatan jiwa, maka seorang akan mengalami penghukuman karena dosa. Dan hanya Yesus yang dapat menyelamatkan umat manusia dari dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa, dan upah dosa ialah maut. Hanya oleh iman kepada Yesus seseorang diselamatkan. Karena Yesus adalah penyelamat, karena Yesus adalah Tuhan. Orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak akan mengalami penghukuman. Hal ini dijelaskan dalam Roma 8 ayatnya yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi orang yang percaya tidak akan dihukum karena dosa mereka telah dihapuskan di kayu salib. Ini hanya karena kasih karunia, karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat menghapus dosanya sendiri. Perbuatan baik dan ibadah manusia tidak bisa menghapus dosa mereka. Hanya oleh percaya kepada Kristus, dosa manusia dapat diampuni. Tapi bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus, dijelaskan dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Mereka yang percaya menerima Yesus tidak akan dihukum. Tapi bagi mereka yang tidak percaya akan mengalami penghukuman kelak. Orang yang tidak percaya kepada Kristus adalah antikristus.
mereka menolak Kristus, bahkan melawan Kristus. Mereka tidak diselamatkan karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mengapa banyak orang yang tidak percaya kepada Kristus? Karena masih banyak orang yang belum pernah mendengar nama Yesus. Umat Tuhan, murid-murid Kristus, mempunyai tugas untuk memberitakan nama Yesus. Markus 3 ayat 14, Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia dan untuk diutus memberitakan Injil. Murid-murid Yesus diutus untuk memberitakan Injil keselamatan, amanat agung, supaya banyak jiwa boleh datang dan mengenali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus akan memampukan murid-muridnya untuk bersaksi, sehingga banyak orang menjadi percaya. Banyak orang menjadi percaya karena mendengar firman Allah. Mereka mempunyai iman karena mendengar pemberitaan firman Allah. Roma 10 ayatnya yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Murid-murid memberitakan Injil, dan banyak orang mendengar firman Allah, sehingga mereka mempunyai iman kepada Kristus. Mari kita juga mau memberitakan Injil, minta Roh Kudus, supaya Roh Kudus memampukan dan memberikan keberanian dalam hidup kita. Dan kita mau setia kepada Tuhan, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan di dalam saat teduh ini, pagi hari ini. Hamba berdoa buat setiap mereka yang mengikuti acara saat teduh ini. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau ada yang berkekurangan, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Kalau ada yang mempunyai permasalahan, pergumulan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menolong mereka. Setiap mereka yang bekerja sepanjang hari ini, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Setiap jemaat Tuhan yang mengikuti acara ini, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, kiranya Engkau berkati semua yang mengikuti acara ini. Kiranya damai sejahtera ada dalam hati kami masing-masing, sehingga hari ini kami menjalani dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa syafaat untuk Bapak Presiden kami, pemimpin-pemimpin di Indonesia. Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan, Engkau nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Setiap lembaga tinggi negara, Polri, TNI, dan semua segenap lapisan masyarakat diberkati Tuhan. Berkati kota Jakarta menjadi sejahtera, dan berkati semua pemimpin-pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati juga semua hamba-hamba Tuhan, semua pelayan-pelayan Tuhan, semua penginjilan Tuhan berkati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Kami serahkan sepanjang hari ini, Tuhan kiranya menolong kami.
Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.